Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Indralaya. Saya Anggraini, saya Meikiana Lestari, saya Maulina Dinda Putri, dan saya Despin Surpita. Kami akan menyajikan video pembelajaran yang berjudul Penelitian Kuantitatif Berbasis Project Based Learning. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan penelitian kuantitatif berbasis Project Based Learning. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai penelitian kuantitatif berbasis Project Based Learning. 2. Kemudian jelaskan materi tersebut. 3. Lalu rekam dan edit video dengan semenarik mungkin. Penelitian kuantitatif adalah pengumpulan dan analisis data numerik untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, atau mengendalikan fenomena yang menarik. Macam-macam penelitian kuantitatif yaitu penelitian survei, penelitian korelasi, penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimen, dan penelitian kuasi eksperimen. Yang pertama, penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang menentukan dan melaporkan apa adanya. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data numerik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status subjek studi saat ini. Salah satu jenis penelitian survei yang umum melibatkan penilaian preferensi, sikap, praktik, perhatian, atau minat sekelompok orang. Data penelitian survei terutama dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Yang kedua, penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah penelitian yang melibatkan pengumpulan data untuk menentukan apakah dan sejauh mana ada hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diukur. Sebuah variabel adalah placeholder yang dapat mengasumsikan salah satu dari rentang nilai. Misalnya, kecerdasan, tinggi badan, dan nilai tes adalah variabel. Setidaknya, penelitian korelasi membutuhkan informasi tentang dua variabel yang diperoleh dari satu kelompok partisipan. Yang ketiga, penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah upaya untuk menentukan penyebab atau alasan perbedaan yang ada dalam perilaku atau status kelompok individu. Penyebabnya adalah perilaku atau karakteristik yang diyakini mempengaruhi beberapa perilaku atau karakteristik lain, dan dikenal sebagai variabel pengelompokan. Perubahan atau perbedaan dalam perilaku atau karakteristik yang terjadi sebagai akibat yaitu efeknya dikenal sebagai variabel tak bebas. Sederhananya, penelitian kausal komparatif mencoba membangun hubungan sebab akibat di antara kelompok-kelompok. Yang keempat, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang setidaknya satu variabel bebas dimanipulasi, variabel lain yang relevan dikendalikan, dan pengaruhnya terhadap satu atau lebih variabel terikat diamati. Penelitian eksperimental sejatinya memberikan hasil terkuat dari semua pendekatan penelitian kuantitatif karena memberikan bukti yang jelas untuk menghubungkan variabel. Akibatnya, ia juga menawarkan generalisasi atau penerapan temuan untuk pengaturan dan konteks yang berbeda dari yang mereka peroleh. Kemudian penelitian kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen adalah satu jenis desain penelitian dalam penelitian kuantitatif. Ketika proses penunjukan partisipan dilakukan tidak secara acak, maka desain penelitian eksperimen tersebut tergolong jenis desain kuasi eksperimen. Dalam penelitian kuasi eksperimen, terdapat langkah-langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam penelitian kuasi eksperimen.
Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis kebutuhan. Salah satu cara melakukan analisis kebutuhan yaitu dengan melakukan wawancara bersama guru terkait. Yang kedua, kajian literatur. Literatur adalah semua karya tulis yang dapat dijadikan rujukan atau rujukan dalam berbagai bidang pendidikan. Peneliti mencari sumber literatur sebagai acuan dalam membuat tinjauan pustaka. Adapun sumber literatur yang dapat digunakan adalah buku, subbab buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan artikel. 3. Pembuatan instrumen. Dalam rangka pengumpulan data, pengukuran dilakukan dengan menggunakan instrumen. Instrumen ini sangat berhubungan dengan variabel yang hendak diukur. Pengukurannya dapat dilakukan dengan cara tertulis, pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Yang keempat, penentuan sampel. Menurut MC Milan, penentuan sampel adalah kelompok subjek atau partisipan yang mana dari mereka data penelitian diperoleh, yang kemudian disebut dengan sampel. Sampel diambil dari populasi dengan teknik yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Sukma Dinata, pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis sampel serta perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek penelitian. Kelas kontrol adalah kelas yang tidak mendapatkan perlakuan pembelajaran berbasis project-based learning. Dalam kelas kontrol, metode mengajar yang digunakan adalah metode konvensional. Sedangkan kelas eksperimen adalah kelas yang mendapatkan perlakuan pembelajaran berbasis project-based learning atau PJBL. Sebelum melakukan pembelajaran, kelas kontrol dan eksperimen dilakukan pretest terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran kelas kontrol. Kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran konvensional adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada otoritas pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan proses pembelajaran kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran PJBL. Langkah-langkah model pembelajaran PJBL yaitu penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik, kemajuan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengamatan. Selanjutnya, kelas kontrol dan juga kelas eksperimen dilaksanakan post-test. Tujuan dari post-test ini adalah untuk mengetahui taraf pengetahuan siswa atas materi yang telah diajarkan. 7. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif kuasi eksperimen dapat berupa wawancara dan juga observasi. 8. Tahap analisis data. Teknik analisis data disesuaikan dengan jenis data yang dimiliki. Ketika jenis data yang dimiliki bersifat metrik atau interval dan rasio, maka digunakan teknik analisis data yang bersifat parametrik. Dan ketika jenis data yang dimiliki bersifat non-metrik atau nominal dan ordinal, maka digunakan teknik analisis data yang bersifat non-parametrik. Dalam melakukan analisis data, perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat digunakan uji statistik parametrik seperti uji T, ANOVA, ataupun regresi. Berbagai teknik analisis tersebut dianalisis dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS.
Kesimpulan. Penelitian kuantitatif adalah pengumpulan dan analisis data numerik. Langkah-langkah penelitian kuantitatif yaitu identifikasi masalah, kajian literatur, pembuatan instrumen, penentuan sampel yaitu kelas kontrol dan eksperimen, pemberian pretest, kemudian proses pembelajaran konvensional yaitu kelas kontrol, proses pembelajaran pemberlakuan PJBL untuk kelas eksperimen, kemudian pemberian post-test, pengumpulan data, dan analisis data. Langkah-langkah pembelajaran berbasis PJBL yaitu penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik, kemajuan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.